mungkin kita akan buka forum tanya jawab diskusi 1, 2, 3 pertanyaan. Silakan sebelum kita akan masuk nanti ke penugasan yang berdasarkan dari apa yang telah kita dapatkan dari 2 pemateri kita atau narasumber kita pada pagi hari ini. Silakan jika ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan baik ke Dr. Hendro maupun ke Dr. Eko dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Silakan, apa ada yang mengangkat tangan atau bisa langsung open mic? Kita lihat di sini. Monggo Bapak Ibu, mumpung lagi hangat-hangatnya ini. Tapi tidak usah khawatir ya, itu tadi seperti saya sampaikan, ini kita live streaming YouTube, jadi nanti linknya juga akan bisa dilihat lagi. Jadi informasi apa yang seperti ini bisa kita tularkan juga ke teman-teman praktisi, baik itu di rumah sakit maupun dinas kesehatan dan juga puskesmas seperti itu ya. Ini lesson learn yang kita dapatkan pada hari ini seperti ini, kebijakan pusat seperti ini dan di lapangan seperti ini. Monggo, silakan Bapak Ibu. Masih Mas, tenang. Ya, ada masih standby. Tanggapan Mas dari tadi yang disampaikan Dr. Hendro mungkin? Bagaimana ya, tadi rumah sakit vertikal itu kok ada beberapa yang bisa perencanaannya mungkin bisa kita bilang kurang tepat ya dalam menghadapi lonjakan kasus. Silakan Dr. Hendro. Dr. Eko. Terima kasih Mas Gede. Baik, mohon izin Dr. Hendro untuk memberikan tanggapan. Memang betul yang Dr. Hendro sampaikan tadi bahwa asesmen kebutuhan itu memang sangat penting ya untuk selalu dilakukan, selalu di-update sehingga kita bisa tahu kebutuhan apa yang harus kita segera penuhi. Nah, memang terkait kekurangan oksigen ini pada awal-awal kasus pada awal lonjakan kasus gelombang kedua ini memang ya terjadi. Tapi setelah itu kita kita di Kementerian Kesehatan, terutama di Dirjen Yankes ya sudah membuat semacam tools atau cara untuk mengetahui kebutuhan oksigen medis dok untuk di semua rumah sakit, yaitu dengan mewajibkan dok semua rumah sakit itu mengupdate kebutuhan oksigen medisnya melalui SIRS, sistem informasi rumah sakit online. Jadi memang saat itu ada kebijakan dari Direktorat Jenderal Yankes bahwa semua rumah sakit diwajibkan untuk mengisi kebutuhan oksigennya setiap hari di aplikasi SIRS tersebut. Sehingga kemudian berdasarkan data-data yang di-input oleh semua rumah sakit, kita dapat memetakan mana rumah sakit yang oksigennya akan segera habis. Misalnya dalam 24 jam rumah sakit ini akan habis oksigennya. Kemudian juga dalam 12 jam akan habis, sehingga data-data tersebut kita gunakan untuk melakukan distribusi oksigen medisnya. Seperti misalnya saya dapat kasih contoh. Nah ini dok, ini contoh-contohnya. Ini berdasarkan data-data yang diinput oleh rumah sakit pada saat itu ke dalam SIRS. Kita bisa tahu mana rumah sakit yang oksigennya akan habis dalam waktu 12 jam, dalam 12 sampai 24 jam, ataupun ataupun yang masih banyak. Sehingga berdasarkan data ini kita dapat mengetahui RS mana nih yang harus kita kirim distribusi oksigen terlebih dahulu. Ini sebenarnya nanti ada daftar nama rumah sakitnya. Cuman ini rekapnya aja jumlah rumah sakit
yang misalnya dalam 12 jam oksigennya akan habis, kita sudah tahu seperti itu. Nah, ini kita update setiap hari dan setiap sore kita lakukan rapat untuk membahas hasil input data ini, kemudian untuk melakukan rencana distribusi oksigennya. Nah, memang saat itu kendalanya adalah belum semua rumah sakit yang patuh ya, yang arti patuh mengisi shares online tersebut. Seperti misalnya di sini terlihat bahwa kepatuhan pengisian oksigennya hanya 53%. Jadi memang kita masih belum bisa memetakan kebutuhan oksigen di seluruh rumah sakit itu, karena memang belum semuanya secara rutin mengupdate kebutuhan oksigennya melalui shares online tersebut, dok. Tetapi itu memang salah satu upaya yang kita lakukan untuk menjamin ketersediaan oksigen di seluruh rumah sakit. Selain itu juga kita melakukan networking ya untuk upaya distribusi oksigen dengan distributor oksigen seperti PT Samator atau Aneka Gas Industri, juga dengan Pertamina yang kita minta bantuannya untuk mengangkut isoteng yang kita dapatkan dari hibah. Ya. Ya, mungkin seperti itu, Dr. Hendro. Boleh saya tambahkan? Saya komentar. Jadi komentar saya begini. Dengan sekian ratus rumah sakit, itu kalau dia semua sentralisasi ke Depkes, apa mampu? Karena itu tadi saya lihat, itu adalah data yang diinputkan itu adalah rumah sakit yang akan habis oksigennya dalam 12 jam. Ketika kalau dashboard informasi ini hanya dibuka 12 jam sekali, itu bisa-bisa ketika informasi itu diterima, ya, itu hanya tinggal ada waktu beberapa jam untuk memberi pasokan ke rumah sakit tersebut. Jadi mungkin ada baiknya ini 24 jam itu dibuka, itu dashboardnya, itu kebutuhan oksigen itu, supaya tidak usah nunggu, kan dibuka pagi sore itu. Yang pertama itu, kemudian yang kedua bahwa jelas itu kan harus ada plan B atau kalau di komunikasi itu harus menyediakan minimal dua cara komunikasi, yang satu lumpuh, satu masih dipakai. Nah, ini mestinya kan mungkin ada peta gitu ya. Kalau dari daerah sana yang masuk siapa, dari daerah sini yang masuk siapa, itu kan mesti ada. Dan kemudian ada plan B-nya. Kalau di daerah situ, kalau yang ditunjuk tidak ada, siapa? Nah, itu kayaknya seperti hospital mapping kalau dalam penanganan trauma itu ada hospital mapping itu. Dan kemudian juga ada prioritas, karena ya itu tadi, itu kan tadi saya katakan bahwa sebetulnya resources kita cukup. Nah, cuma nggak tahu di mana. Seperti misalnya tabung itu kan baru setelah rame itu juga ada perintah bahwa oksigen dari perusahaan itu diprioritaskan ke rumah sakit. Nah, itu maksud saya, ya tanpa bermaksud
kalau kalau pengkritik tuh, kalau orang Jawa bilang itu ndelok, wong ndelok itu kendelalo. Artinya Pak berani ngomong aja. Saya mungkin juga kalau saya di dalam betul ya mungkin tidak bisa berespon seperti ini. Jadi maksud saya harusnya kan itu sudah ada di preparedness. Dalam keadaan ini oksigennya mintanya apa, mana aja yang harus dikeluarkan untuk untuk membantu kekurangan oksigen. Ya nggak apa-apa sih, paling enggak kalau sekarang sudah ada pemikiran gitu, itu bisa distrukturkan. Ya memang kemarin itu sudah dilakukan, karena waktu kurang oksigen itu kan, kalau setahu saya di DIY ini tukang las berhenti semua. Karena tukang las perlu oksigen sudah ditarik semua, tidak bisa ngisi dia gitu. Ya. Nah ini jadi tapi paling apapun saya salut lah kalau sudah dipikirkan itu, nanti sambil jalan itu dipikirkan lebih lanjut supaya penyediaan barang-barang emergency itu bisa melalui prosedur yang emergency juga. Terima kasih Dr. Eko, terima kasih Pak SD. Ya, terima kasih Baik, Dr. Bapak, Hendro terima kasih. atas masukannya. Mungkin itu sebagai masukan ya Dr. Eko ya, karena kami memang dari akademisi memang ya bisanya seperti itu. Jadi kita mendokumentasikan seperti apa di lapangan, kemudian kita coba ini rekomendasinya seperti apa dan kita rekam. Jadi seperti tadi saya sampaikan, ini live streaming YouTube juga. Jadi kita harapannya nanti ada juga semakin banyak orang-orang mungkin dari teman-teman dari praktisi di rumah sakit, kemudian dinas kesehatan yang menonton ini. Oh iya, ternyata ada ini juga. Oh ternyata kalau kita dapat bantuan ini yang tadi seperti Dr. Eko sampaikan, kita harus memikirkan dampaknya. Ternyata ini konsumsi oksigennya lebih banyak dan bagaimana saya harus mengkoordinasikan seperti tadi Pak Hendro sampaikan, kontrol dan koordinasi. Nah, itu yang mungkin kita akan menggugah selalu, tidak henti-hentinya kita akan advokasi juga. Terima kasih Dr. Hendro, mungkin kita akan menyapa-nyapa dari peserta yang sudah bergabung dengan kita pagi ini. Mungkin ada yang bisa juga memberikan informasi terkait kalau misalnya nggak menanyakan, mungkin ada informasi dari lapangan begitu ya. Mungkin dari tim IT bisa membuka salah satu peserta. Kalau kita lihat di sini ada Bu Warihan Unok ya dari Sulawesi Tengah. Mungkin bisa Bu dibuka mic-nya. Kira-kira di luar Jawa nih bagaimana nih? Kita dari tadi kan kalau kita di sini kan Jogja, kemudian Dr. Eko di Jakarta. Seperti itu permasalahannya. Oh sudah terkendali. Apakah di luar Jawa juga sama? Seperti itu. Kita lihat lagi peserta dari luar Jawa. Misalnya Ibu Warihan Unok ini belum bisa open mic. Gimana? Halo, selamat pagi. Ya, itu coba di ask to unmute. Kemudian di sini kita juga ada dari Singkil. Nah, mungkin kalau Bu Warihan belum berkenan atau belum bisa membuka, ini yang buka open kamera, silakan. Oke, kita akan coba dengarkan mungkin kira-kira dari peserta yang ada di sini bisa menyampaikan sedikit pengalamannya terkait dengan pengelolaan logistik medis pada saat gelombang kedua kemarin. Jadi memang kalau kita lihat berkaca di pandemi global terakhir, di pandemi flu Spanyol 1918 itu, dunia menghadapi 3 gelombang yang tercatat seluruh dunia. Yang kedua memang paling tinggi. Nah, setiap gelombang biasanya ada permasalahan logistik masing-masing. Kalau yang gelombang pertama tahun lalu kita ingat permasalahan tidak hanya masker tapi coverall. Nah, sampai pakai jas hujan dan lain sebagainya. Nah, yang gelombang kedua ini di Indonesia ternyata dan India kelangkaan oksigen. Kelangkaan oksigen medis, kemudian ambulans dan pemakaman seperti itu. Nanti gelombang ketiga, nah
Kita berharap sih tidak terlalu tinggi dan kita sudah siap semua, tapi biasanya akan ada hal-hal baru loh. Ini di gelombang pertama dan gelombang kedua nggak ada, tapi kok di gelombang ketiga muncul. Nah, seperti itu. Jadi agar kita tidak terlalu kaget, mungkin kita mulai dari sekarang seperti tadi juga disampaikan oleh narasumber, kita siapkan SOP-nya, kemudian hospital disaster plan bagi yang di rumah sakit, kemudian rencana-rencana kontingensi di dinas kesehatan dan juga puskesmas. Baik, tadi dari Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit Harapan, Ibu Katarina Nahampun. Tadi kayaknya sudah buka kamera. Ya, karena banyak sekali ternyata setelah pernah gitu ya saya posting di WhatsApp, Instagram, ada yang japri juga. Iya, di tempat saya juga ada kelangkaan oksigen juga, tapi ya tidak terblow up media dan memang ya itu bagian dari sistem juga sih yang seperti itu ya. Mau tidak mau memang ada korban, kemudian ada pelayanan-pelayanan yang terhambat dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita juga dengan logistik medis ini tidak hanya pemerintah saja kita harapkan, tapi juga tadi disampaikan Dr. Eko juga banyak sekali filantropi atau orang-orang baik di luar sana yang berniat membantu. Tapi kemudian masalahnya pada saat bantuan itu datang, ada yang dikoordinasikan, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini kemudian tidak hanya membantu, tapi juga menimbulkan masalah baru seperti mubazir, kemudian menyimpannya bagaimana, terjadi penumpukan, akhirnya terbuang. Nah, ini tidak ingin kita alami lagi di gelombang ketiga. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau menyampaikan, silakan. Jika mungkin terkendala koneksi, memang di minggu-minggu ini salah satu bentuk logistik ini adalah koneksi internet juga ya, sekarang jadi kebutuhan kita sehari-hari dalam berkomunikasi. Ini mungkin agak sedikit gangguan dari salah satu BUMN penyedia koneksi internet. Jadi saya mahfum dan maklum saja jika memang tidak bisa menampilkan video kemudian audio secara baik dan maksimal. Mungkin makanya saya juga mencoba untuk datang ke kantor pada pagi hari ini juga untuk seperti itu juga. Di rumah juga ada sedikit gangguan koneksi seperti itu ya. Silakan melalui chat juga bisa. Melalui chat, kemudian kita lihat di sini ada tadi sudah coba dihubungi Bu Warihan ya, kemudian dari RSI Singkil juga tadi coba dihubungi, dan Rumah Sakit Harapan Bu Katarina Nahampun, Bu Warihan Unok. Ini juga ada RSUD Sidoarjo, mungkin bisa. Ini saya coba panggil yang ada peserta yang ada namanya rumah sakit, kita ada nama instansinya begitu ya. Silahkan mungkin dari RSUD Sidoarjo ini yang sampai sekarang masih di PPKM level 3. Mas Gede. Dalam. Kalau belum ada pertanyaan, boleh saya mengajukan pertanyaan? Boleh. Ya. Belum ada ya? Kalau belum, saya boleh mengajukan pertanyaan. Enggak. Masih, Pak Gede. Pertanyaan kami tujuan untuk Dr. Eko. Jadi dengan peningkatan pandemi gelombang kedua ini, itu juga diikuti maraknya penjualan masker ya, penjualan masker di pinggir jalan. Ini banyak sekali masker yang satu box itu harganya 7.000, 8.000, isinya 50 lembar. Nah, sejauh mana selama ini yang saya ingin pertanyakan tuh, ini bagaimana kualitasnya? Ya, perlu kita ketahui juga
masker yang selama ini direkomendasikan oleh rumah sakit sebagai standar masker medis yang baik itu kan ya kira-kira berkisar 100.000 ke atas satu boxnya. Kemudian sekarang ada masker banyak sekali, bahkan beberapa klinik kesehatan ini menggunakan masker yang ya termasuk institusi pendidikan itu menggunakan masker yang tadi yang 10.000 satu box dengan isinya 50 lembar. Sejauh mana kontrol kualitas dari Kementerian Kesehatan untuk meyakinkan bahwa masker ini bisa dipakai gitu. Saya khawatir karena kalau ini nanti tidak dipakai dengan baik atau ternyata tidak bermanfaat kan, bahkan mungkin ada kemarin ditemukan reuse masker. Nah ini kan bisa membahayakan dan bisa berkepanjangan nanti manajemen di pandemi ini. Terima kasih. Monggo silakan Dr. Eko mungkin bisa ditanggapi anunya. Ya, pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Tono. Ya memang itu satu fenomena yang kita jumpai ya di masyarakat. Memang saya lihat juga di Jakarta juga banyak itu di pinggir jalan banyak dijual masker-masker ya. Ya memang kita belum bisa pasti mengetahui kualitas dari masker yang dijual tersebut. Untuk di Kementerian Kesehatan untuk masker medis ya, masker medis artinya semua jenis alat kesehatan yang akan dijual ya juga berupa masker itu memang harus mempunyai yang namanya izin edar. Itu untuk semua alat-alat kesehatan termasuk masker dan juga coverall ya, semua alat pelindung diri yang kita lakukan pengadaan itu syaratnya adalah sudah harus memiliki izin edarnya. Artinya sudah didaftarkan ke Kementerian Kesehatan. Dalam ini unit yang memiliki tugas yaitu di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Semua jenis alat kesehatan harus didaftarkan dan harus memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Artinya dengan melakukan pembuatan izin edar tersebut, suatu alat kesehatan yang sudah diberikan izin edar itu sudah memiliki kualifikasi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini juga dibuat oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Jadi memang Dirjen Farmakes ini sudah menyusun juga Pak spesifikasi standar ya, standar spek dari semua alat pelindung diri, baik gaun, APD, coverall, masker medis, masker N95 sudah dibuat standarnya, standar spesifikasi teknis, sehingga semua produk alat kesehatan yang sudah didaftarkan dan sudah dikeluarkan izin edarnya itu jelas sudah memenuhi standar. Nah, memang untuk di lapangan memang saya di pusat kesehatan juga belum ada informasinya Pak. Apakah memang semua masker yang dijual di lapangan tersebut sudah memiliki izin edar tersebut Pak? Seperti itu. Artinya memang harus ada upaya mungkin seperti sidak ya untuk melihat apakah masker tersebut sudah memiliki izin edar. Tetapi untuk apabila maskernya sudah memiliki izin edar yang berlaku ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan itu jelas sudah memenuhi standar
dari spesifikasi teknis yang ditentukan. Seperti itu Pak Tono. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya boleh nambahkan Mas Tono, Pak Gede. Monggo Pak Jadi Hendro. begini, ketika ada fenomena masker seperti ini, pertanyaan saya yang pertama adalah gini, sebetulnya unit cost pembuatan masker itu berapa sih? Jadi barang yang dijual mahal dengan unit cost murah, pasti dipalsu. Obatnya, ya namanya analsik apa itu, dia yang rawan pemalsuan itu adalah yang unit cost-nya rendah, tapi harga jualnya di pasaran itu mahal. Itu. Nah, masker itu kan kita tahu bahwa apa namanya ukurannya itu speknya itu adalah partikel yang bisa disaring berapa, kan itu toh. Nah itu saya apa namanya nggak yakin itu akan bisa dikontrol dengan baik. Karena apa? Karena kalau untuk mendapat izin itu kan tidak semua diperiksa, diambil sampel. Nah kemudian setelah ada izin periksa itu, izin edar itu, ya namanya izin edar apa stempel bentuk itu, kalau memang unit cost-nya murah kan sangat mudah dipalsu. Itu jadi memang itu jadi kendala itu. Saya sendiri beli masker itu yang di pinggir jalan itu. Nah, tapi ya itu terus saya rangkap biasanya. Jadi memang itu dilema Mas Ano. Itu memang itu akan susah itu. Ya mudah-mudahan aja susah dan akibatnya fatal sebenarnya. Tapi masih lebih baik daripada tidak pakai masker. ya karena pertanyaan saya unit cost masker itu berapa coba? Sekarang masker ini yang apa namanya KN95 itu kan dulu sampai 65.000. 40.000 turun. Sekarang ini di luar 15.000 Dok. 15.000 ada Dok sekarang KN. Nggak percaya saya. Ada yang di pinggir jalan Dok. Saya beli 12.000 dapat 10 itu ya. Dan juga tempat apa dus-dusnya itu meyakinkan. Ya itu jadi apa namanya jadi PR juga. Nah pemalsuan itu akan berakhir kalau dia tidak bisa nyaingi unit cost-nya. Jadi kalau yang resmi itu harganya turun, dia akan susah mau turun di bawah itu lagi. Nah itu baru nanti mungkin justru akan apa namanya terdeteksi. Tidak usah gitu, swab aja kan swab. Coba swab antigen di pasar berapa? Di Bukalapak aja dijual berapa? 30.000 atau berapa? Itu kan nggak ada quality control-nya. Baik, terima kasih itu komentar saya. Terima kasih Dr. Hendro, Pak Tono, dan juga Dr. Eko. Ya memang ini kalau di negara berkembang itu tantangannya seperti itu ya. Jadi kalau kita bilang ke Kementerian Kesehatan sudah ada regulasinya, tapi memang law enforcement itu tidak semata-mata ke Departemen Kementerian Kesehatan saja, tapi juga banyak faktor yang ada di sini ya. Seperti itu ya, Dr. Eko ya. Ada yang mau ditambahkan, Dr. Eko? Baik, terima kasih Pak Tono atas masukannya. Mungkin nanti ini akan kita sampaikan Pak ke unit teknis yang menangani ini, yaitu Dirjen Farmakes terkait upaya quality control ya dari alat kesehatan yang diberikan izin edar. Tapi setahu saya sih memang izin edar ini ada masa berlakunya ya. Jadi memang tidak seterusnya, sehingga nanti untuk jangka waktu tertentu harus diperbaharui. Mungkin dengan itu juga dilihat lagi nanti bagaimana kualitas dari produk tersebut. Demikian Mas Gede. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Eko. Saya lihat ini ada yang raise hand ini, silahkan
Pak Muhammad Tamrin ya, kalau tidak salah ya. Silakan dibuka Baik. mic-nya, silakan. Baik, Pak Moderator, suara saya terdengar Pak ya? Ya, terdengar. Halo? Ya, Ya, terdengar. mohon maaf saya tidak bisa nyalakan videonya. Mungkin suara saja, jaringan tidak terlalu bagus. Ya, terima kasih atas diskusinya hari ini. Saya Muhammad Tamrin Tahir dari Rumah Sakit Provinsi di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya satu area dengan Ibu Warihan tadi yang dipanggil tadi. Warihan. Ya, cuman beda instansi. Ya, ada beberapa yang ingin kami diskusikan. Kebetulan kemarin Palu, Sulawesi Tengah termasuk baru lepas kemarin dari level 4, sempat secara nasional. Kalau kita lihat kemarin urutan ketiga, urutan keempat, urutan kedua, seperti itu kira-kira. Untuk Mas Eko yang pertama, Pak Eko, salam buat Pak Kapus Krisis, Dr. Eka. Yang pertama Pak Eko, yang saya mau tanyakan terkait dengan logistik. Nah, kami kan dari Rumah Sakit Provinsi kadang mengambil atau menjemput logistik di Dinas Kesehatan Provinsi, seperti itu. Nah, sementara di Dinas Kesehatan Provinsi itu kan ada instalasi farmasinya atau yang kadang disebut sebagai gudang farmasi di instalasi provinsi. Nah, sementara logistik ini ternyata dari pusat, katanya sumbernya kan biasanya ada dari pusat krisis seperti masker, kadang juga ada dari Direktorat Farmalkes atau obat publik, saya kurang paham. Pokoknya ada sumber lah, selain sumber-sumber yang dari LSM dan lain-lain misalnya. Nah, kadang kami cukup bingung karena ada beberapa, misalnya kita minta masker nih, kadang disampaikan gini, oh kalau masker di bagian lain di Dinas Kesehatan, bukan di instalasi farmasinya. Nah, apakah memang ada SOP atau protokol seperti itu bahwa ketika barang itu dari pusat krisis, maka nyantolnya nanti di Dinas Kesehatan itu di bagian yang terkait pusat krisis saja? Ataukah memang sebenarnya tersatukan di instalasi farmasi di Dinkes supaya kita juga lebih gampang untuk misalnya membuat permohonan, lebih gampang untuk mengelolanya, seperti itu kira-kira. Karena kadang misalnya nih swab antigen, masker, coverall, kadang kita ngambilnya di bagian yang terkait krisis karena katanya sumbernya dari pusat krisis gitu. Kadang juga ada beberapa obat seperti remdesivir dan lain-lain, itu kita ngambilnya di gudang instalasi farmasi. Nah, kira-kira apakah memang ada protokolnya memang harus terpisah seperti itu atau disatukan saja misalnya di instalasi farmasi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang saya akui tadi bahwa seperti yang Pak Eko sampaikan, mungkin teman-teman agak kehilangan data ketika ini membuat perencanaan karena adanya tingkat kepatuhan tadi untuk mengupdate lewat SIRS tadi yang memang masih sangat rendah, kira-kira seperti itu. Mungkin bisa dilakukan manajemen oleh Dinas Kesehatan Provinsi, mungkin yang mengkoordinir per provinsi, bagaimana supaya teman-teman ini patuh terhadap pengisian data tersebut sehingga betul-betul terupdate begitu. Ya, sehingga tentunya perencanaan juga teman-teman di pusat akan lebih mendekati akurat, kira-kira seperti itu. Itu saran. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan apa tadi ya? Saya agak lupa tadi. Yang ketiga. Mungkin dua aja dulu. Ada tadi satu saya agak blank. Soalnya saya lagi di Sulawesi Barat, ada perjalanan, lagi di jalan. Mungkin dua itu dulu, nanti yang ketiga saya lanjutkan sebentar ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Tamrin. Ini mungkin bisa langsung disampaikan Pak Eko tadi, Dr. Eko tadi pertanyaannya di rumah sakit ini bingung nih kalau mau ngambil ke logistik ke Dinas Kesehatan, ada yang mungkin kalau di Sulteng ada UPT 2KT gitu kan yang unit krisisnya gitu kan. Nah, iya kurang lebih seperti itu. Ya. Silakan ya. Pak Eko. Baik. Gimana? Terima kasih Pak Tamrin atas pertanyaannya. Baik Pak, yang pertama ini memang kita di pusat ini kita kan sudah mempunyai
narah hubung ya Pak ya. Nah, memang karena kita di krisis kesehatan, artinya kita sudah mempunyai narah hubung atau contact person di tiap Dinkes. Itu memang yang khusus menangani krisis kesehatan, Pak. Jadi kita koordinasinya untuk pengiriman logistik kepada narah hubung tersebut. Nah, jadi otomatis mungkin saya juga kurang tahu ya. Artinya kurang tahu pasti bagaimana pengorganisasian dan penyimpanan logistik kesehatan di masing-masing Dinkes. Mungkin memang bisa terjadi seperti itu, Pak. Jadi memang karena kita mengirimkannya terkait krisis kesehatan, jadi kita mengirimkan ke narah hubung atau kontak person yang memang menangani krisis kesehatan, sehingga narah hubung tersebut tidak terhubung atau terkoordinasi dengan pihak yang mengelola instalasi farmasi, sehingga mungkin tempat penyimpanan logistiknya berbeda, Pak, seperti itu. Mungkin juga sebab kalau saya pernah perhatiannya di Dinkes itu memang logistiknya memang tidak selalu di instalasi farmasi ya. Ya, artinya logistik yang dari krisis kesehatan ini. Mungkin Pak seperti itu, Pak. Saya juga belum tahu juga seperti apa penyimpanan logistiknya di tiap Dinkes, mungkin berbeda-beda Pak ya. Mungkin ada yang semuanya disimpan di instalasi farmasi, mungkin juga ada yang tidak. Karena ada perbedaan narah hubung tadi, Pak, atau perbedaan orang yang mengelola logistik tadi, antara logistik yang dari krisis kesehatan yang terkait bencana dengan logistik yang memang sudah rutin ya, seperti obat-obatan, vaksin dan sebagainya. Tapi untuk selanjutnya nanti akan saya konfirmasikan juga, Pak, ke Dinkes provinsi, Pak. Seperti mohon maaf ini Pak Tamrin dari provinsi apa ya Pak ya? Sulbar ya Pak? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah Pak. Oke, baik. Tengah. Baik Pak. Palu. Terima kasih. Kemudian tadi untuk yang kedua ya, mengenai oksigen itu ya. Ya memang kita juga sudah ini Pak, sudah menekankan kepada masing-masing Dinkes provinsi agar mewajibkan seluruh rumah sakitnya mengisi kebutuhan, mengisi update kebutuhan oksigen tadi Pak setiap hari. Kami berulang kali dalam rapat harian selalu menekankan Dinkes provinsinya untuk menekan agar tiap rumah sakit itu harus mengisi. Cuma memang mungkin dalam prakteknya masih belum bisa terisi semua. Tapi ya bervariasi ya. Terkadang pada hari tertentu sampai lebih dari 80% yang sudah mengisi. Kemudian pada hari berikutnya agak turun lagi ya. Memang bervariasi Pak. Tapi yang jelas kami sudah menekankan ke Dinkes masing-masing. Demikian Pak Tamrin. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin satu lagi Pak moderator, satu lagi. Silakan. Ya, ini terkait dengan antisipasi gelombang ketiga yang tadi harapan kita semoga tidak terjadilah, amin. Ya, gelombang 1 masalahnya lain, gelombang 2 sedikit teratasi karena tidak begitu langka. Artinya ketika kita butuh ini sudah banyaklah kira-kira dijual, karena kalau kita mengharapkan bantuan juga kemarin kan murni bantuan, termasuk dari pusat krisis ke Dinkes tentu agak rumit, sehingga kemudian rumah sakit seperti kami yang DLUD ya memang tetap melakukan pengadaan metode pembelian dan juga tetap menunggu distribusi dari pusat. Ya tentu distribusinya agak panjang karena kami di daerah, karena termasuk lama pengiriman dan lain sebagainya, lead time-nya begitu yang cukup lama juga kadang. Nah, untuk menghadapi gelombang ketiga tentu kami tidak ingin terjadi seperti gelombang pertama, kita butuh ini tidak ada,
menunggu di Dinkes juga mungkin waktu itu kaget juga tiba-tiba melonjak seperti ini juga. Misalnya masih kosong, masih proses juga pengiriman dari pusat, sehingga tentu cara terbaik untuk gelombang ketiga adalah rumah sakit juga menyiapkan buffer stock, seperti misalnya di kami. Pertanyaan saya, tentu buffer stock ini nanti kalau rumah sakit blood, ya kita pasti harus melakukan metode pembelian, Pak, seperti itu kira-kira. Nah, apakah ada kalkulasinya ataukah formulasinya kira-kira yang bisa kita pertanggungjawabkan, karena nanti ini kan terkait dengan nanti ED, jangan sampai terlalu banyak kita siapkan, ini kan tidak bisa diprediksi, Pak, misalnya tiba-tiba ED dan lain sebagainya, atau kebanyakan atau gimana, sementara kita kan juga dipantau atau nanti diaudit seperti itu. Apakah ada formulasi dalam hal kebencanaan seperti ini yang bisa nanti kita pertanggungjawabkan jika misalnya kita sudah menyiapkan untuk buffer stock yang cukup banyak seperti itu, ternyata kemudian ya semoga betul-betul tidak ada gelombang ketiga, tidak terjadi gelombang ketiga, lalu kemudian nanti barang tersebut menjadi rusak karena terlalu banyak di gudang atau KED atau gimana, itu kira-kira bagaimana model pertanggungjawabannya supaya kami juga di rumah sakit tetap aman kira-kira seperti itu. Ya, demikian, Pak. Monggo, Dr. Eko atau Dr. Hendro mungkin bisa menjawab ini. Pak Eko, Dr. Eko dulu ya. mungkin, kan? Baik, terima kasih, Mas Gudo. Nah ya, kalau kami di pusat kesehatan ini memang kami dalam menyusun dalam melakukan pengadaan logistik ini sangat bertumpu ya. Sebagai dasar itu kajian kebutuhannya yang kita buat. Artinya kita membuat kajian kebutuhan itu dengan ya artinya dengan menggunakan data-data ya, dan juga memang berdasarkan kajian itulah, maka memang kajiannya juga harus artinya harus dapat dipertanggungjawabkan ya. Artinya nanti setelah kita melakukan pengadaan, nanti kan akan dilakukan pemeriksaan ya oleh BPKP, oleh BPK. Nah, sebagai dasar kita melakukan pengadaan itu adalah dari kajian kebutuhan itu, Pak. Jadi artinya kita memang harus membuat kajian kebutuhan yang dalam arti bisa kita pertanggungjawabkan sebagai dasar kita melakukan penyediaan atau pengadaan logistik yang dilakukan. Kemudian juga dalam mendistribusikan juga harus tercatat dengan baik ya, pencatatannya, kemudian berita acara serah terimanya juga, kemudian juga rencana distribusinya juga kita harus dapat mempertanggungjawabkan. Intinya selama kita memiliki dokumen pendukung yang lengkap ya Pak, yang dapat dipertanggungjawabkan, selama ini tidak ada permasalahan sih pada saat pemeriksaannya nanti. Tapi yang penting itu kita memiliki dasar kajian kebutuhan untuk melakukan pengadaan tersebut, kajian kebutuhan yang kuat ya Pak ya. Seperti siap, itu, Pak. Siap. Ya, terima kasih banyak, Pak. Pak Hendro mau menambahkan mungkin? Dr. Hendro? Tidak, mungkin bisa saya sampaikan juga Pak Tamrin mewakili Dr. Hendro ya. Tadi yang sebenarnya sudah mohon izin ya Dr. Eko ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Hendro sebenarnya kunci sebenarnya ini mudah karena Pak Tamrin ada di rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu ada ya tadi yang diwajibkan oleh akreditasi rumah sakit itu adalah memiliki hospital disaster plan. Nah, di hospital disaster plan itu ada analisis resiko. Jadi misalnya mau merencanakan perencanaan APD, logistik medis yang lain, obat-obatan, itu diacu aja karena HDP ini hospital disaster plan atau rencana kontingensi bencana rumah sakit ini akan ditandatangani oleh pejabat terkait di rumah sakit. Jadi itu dasarnya sangat sangat kuat sekali.
Tapi syaratnya satu, memang sering diupdate seperti itu ya Pak ya. Itu yang kita advokasikan selalu pada rumah sakit dan dinas kesehatan. Itu mungkin solusi agar tidak dapat dipertanggungjawabkan kelak jika ada pemeriksaan.